Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Didi Kurniawan, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam proses sertifikasi dosen pada tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada unsur pengajar. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan salah satu rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik. Metode pembelajaran yang saya gunakan merupakan pendekatan proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang efektif dan terstruktur. Metode ini dikenal dengan metode DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interactive, and Assessment. Delivery atau pengiriman, tahap ini mencakup ceramah, presentasi, diskusi, dan media pembelajaran lainnya berupa materi dan referensi ilmiah atau textbook yang dapat dipelajari oleh mahasiswa untuk semakin memperdalam pengetahuannya. Interaktif, tahap ini menekankan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran yang mencakup diskusi kelompok, tugas, proyek, dan aktivitas praktis lainnya. Assessment atau penilaian, tahap ini merupakan langkah penting dalam evaluasi pemahaman dan kemajuan mahasiswa, baik bersifat evaluasi formatif, tanya jawab saat perkuliahan berlangsung, maupun evaluasi sumatif yang mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah keperawatan gerontik dengan kode PSE 1254 merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa alih program atau disebut program B, yaitu mahasiswa yang berasal dari D3 Keperawatan, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 Keperawatan. Manfaat mata kuliah. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mampu memahami konsep lansia dan teori menua, konsep keperawatan gerontik, promosi kesehatan, dan sistem support pada lansia, dan asuhan keperawatan gerontik dalam pemenuhan kebutuhan bio-psikososial spiritual pada lansia. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah keperawatan gerontik merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa program sarjana keperawatan dan diberikan pada semester 2. Mata kuliah ini membahas konsep dasar keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik, dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapannya pada asuhan keperawatan gerontik meliputi pembahasan mengenai bio-psikososial spiritual pada lansia dengan sasaran individu, keluarga, dan kelompok di tatanan pelayanan kesehatan. Setelah menyelesaikan mata kuliah, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teori, konsep dalam bidang keperawatan gerontik di tatanan laboratorium, rumah sakit, panti, dan masyarakat. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, presentasi, demonstrasi, dan simulasi asuhan keperawatan gerontik. Peserta didik diharapkan berpartisipasi aktif dalam penelusuran dan pembahasan setiap topik dalam mata kuliah keperawatan gerontik, serta menyelesaikan penugasan individu dan kelompok dengan tepat waktu. Metode evaluasi meliputi penilaian rubrik yang telah ditetapkan dalam bentuk observasi, proses diskusi, penugasan makalah, dan presentasi kelompok. Strategi perkuliahan. Perkuliahan ini dilakukan secara luring, tatap muka selama 16 minggu atau 1 semester. Setiap semester terdiri dari pertemuan sinkronus dan asinkronus, teori serta belajar mandiri. Pertemuan asinkronus dapat berupa melakukan studi literatur dan review jurnal ilmiah keperawatan. Sedangkan pertemuan sinkronus dapat berupa kuliah pakar dengan tatap muka, melakukan seminar kelompok, diskusi, dan tanya jawab dengan fokus student center learning. Kehadiran minimal selama 1 semester adalah 85% untuk perkuliahan atau kuliah pakar dan seminar kelompok. Kehadiran kurang dari persyaratan akan berakibat mahasiswa tidak dapat mengikuti UTS maupun UAS. Penugasan. Tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa berupa tugas kelompok sesuai dengan RPS
di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 8 sampai 10 orang tiap kelompok. Tugas wajib dikumpulkan tepat waktu pada Dropbox yang disediakan di Google Workspace yang disediakan atau sesuai kesepakatan dengan dosen pembimbing. Dropbox akan terkunci sesuai dengan batas waktu due date yang telah ditetapkan. Mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas di luar kesepakatan maka harus mengkonfirmasi alasan keterlambatan kepada dosen pembimbingnya. Yang selanjutnya adalah kriteria dan standar penilaian. Nilai akhir dibagi dari akumulasi nilai-nilai di bawah ini. Yang pertama, presentasi dengan bobot 5%, yaitu kehadiran. Yang kedua adalah tugas dan seminar dengan bobot 25%. Yang ketiga ada kuis sebesar 20%. Dan yang keempat ada UTS dan UAS dengan bobot masing-masing adalah 25%. Bahan bacaan atau referensi yang dapat menjadi pedoman mahasiswa antara lain Gerontological Nursing, ada Nursing for Wellness, kemudian buku ajar keperawatan gerontik, dan buku saku asuhan keperawatan gerontik. Baik, pada video selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat buat kita semuanya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di salah satu mata kuliah wajib kita, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik. Jadi hari ini saya akan menjelaskan salah satu topik di mata kuliah keperawatan ini, yaitu judulnya atau topiknya konsep lansia dan teori menua dalam keperawatan gerontik. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke slide, apakah ada yang tahu nih kira-kira yang dimaksud konsep lansia ini apa? Ada yang tahu lansia itu umur berapa? Belum. Oke deh, kalau belum saya jelaskan. Kalau udah tahu semua saya balikan. Tidak jadi menjelas? Baru udah bisa banget di sini. Baik. Saya biasa berdiri. Oke. Baik. Untuk kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan sekali lagi yaitu konsep lansia dan teori menua. Ada pertanyaan lagi saya sebelum masuk? Saya ada pertanyaan. Ada semua ingin menjadi tua? Pengen tua nggak? Ada yang nggak pengen? Kalau saya pengen tua usianya, tapi fisiknya nggak kelihatan tua. Kata seperti itu ya. Oke, luar biasa deh. Ya, baik, mudah-mudahan ketika kita pengen tua, maknanya kita ingin panjang umur. Ya, panjang umur. Tapi ditambahkan mudah-mudahan umur yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan gerontologi, ya, ini geros artinya lanjut usia dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari secara khusus mengenai faktor-faktor yang menyangkut lanjut usia. Sedangkan geriatrik, geros sama ya, lanjut usia, etrik itu kesehatan. Jadi ilmu yang mempelajari proses menjadi tua dan manusia serta akibat-akibatnya pada tubuh manusia. Untuk istilah ini biasanya penggunaannya, kalau nursing biasanya kita menggunakan istilah gerontik, ya dasarnya dari gerontologi. Kalau medis biasanya menggunakan istilah geriatrik yang terkait dengan kesehatannya. Bagaimana perawatan gerontik? Ya, yakni praktek perawatan yang berkaitan dengan penyakit pada proses menua. Oke, cukup jelas sampai di sini ya. Oke, selanjutnya adalah lanjut usia. Oke, untuk lanjut usia, di sini adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun atau lebih. Tentunya di masa ini banyak perubahan yang terjadi baik fisik maupun psikologis pada lansia. Batasan umur menurut WHO, ini batasan umur lansia menurut WHO ini dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama kita mulai dari bawah. Kenapa kalau karena di bawah? Karena jumlahnya paling banyak masih, yaitu usia
45 sampai 59 atau usia pertengahan. Ya. Nanti bandingkan dengan yang dari kemenkes pembagiannya. Kemudian yang kedua naik lagi itu ada usia lansia atau elderly di sini, yaitu usia 60 sampai 70 tahun. Naik lagi jumlahnya masih akan lebih sedikit toh, yaitu usia lansia yang tua, yaitu 75 sampai 90 tahun. Dan yang paling puncaknya usia sangat tua, ini lebih dari 90 tahun. Kira-kira jumlahnya semakin besar atau semakin sedikit? Ini pembagian lansia menurut WHO. Dan yang selanjutnya adalah menurut Kemenkes RI. Ya, ini batasannya ada 3. Yang pertama yaitu presentis atau pralansia. Itu sama, usianya berapa? 49 sampai 59 tahun. Ya, 45 sampai 59. Ya, ini menurut Kemenkes. Kemudian naik yang selanjutnya yaitu usia lanjut 60 tahun ke atas. Nah, ada lagi usia lanjut dengan risiko tinggi, ya, yaitu usia 70 tahun ke atas atau usia 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan. Ini klasifikasi untuk WHO. Apa dasarnya? Dasarnya adalah pada usia harapan hidup saat itu yang ditetapkan oleh Kemenkes. Ya, apakah sekarang masih cocok? Ini perlu bahan diskusi, ya, karena usia harapan hidup sekarang semakin meningkat. Yang selanjutnya teori perubahan dalam kekebalan biologi. Ketika kita belajar lansia, kita harus tahu bagaimana proses menjadi tua. Yang ada pasti ingat, dulu ada waktu baru lahir pasti belum bisa jalan. Kemudian mulai merangkak, berdiri, dewasa, muda seperti saat ini. Nanti Anda akan masuk ke dalam tahap rumah tangga perkembangan berikutnya. Usia tambah semakin tua, masuk ke pralansia sampai ke lansia, ya. Dan cenderungnya semakin lansia, Anda kadang melihat kan ada lansia yang jalannya bambu, ya. Jadi itu siklus hidup dari tidak ada menjadi tua. Nanti kita perhatikan proses menjadi tua. Ya, dan harapan kita sampai di sini, betul ya? Oke. Nah, ini proses manual ini merupakan proses biologis dan normal. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan menjadi tua ketika ini panjang usianya. Ya, ada beberapa miliarder di Amerika yang mencoba mengganti sel-selnya dengan sel orang yang lebih muda, karena mungkin dia berpedoman pada teori perkembangan, yaitu teori seluler. Ya, sel bisa menua mati, maka dia ganti dengan sel-sel yang muda agar tetap kelihatan rentang umurnya sekitar 40 tahun. Ya, jadi nanti Anda juga akan belajar teori konsekuensi negatif. Ya, kita dari imatur di waktu bayi, organ-organ itu tidak matur, ya, tidak berfungsi maksimal. Semakin dewasa ada usia produktif, usia maksimal, usia optimal kita lagi bagus-bagusnya, kemudian pasti ada masanya yang menurun. Ya, ada menurun. Ini sebuah siklus kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Kemudian pertahankan keamanan, menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah cedera jatuh atau kecelakaan lainnya. Giant syndrome pada lansia yaitu risiko jatuh. Kenapa risiko jatuh? Banyak faktor. Yang pertama, kelihatan sudah mengalami penurunan. Bukan pandangannya kabur, ya. Nanti tanya, pandangannya kabur kemana? Ya, jadi penglihatannya mulai berkurang. Oke, kemudian pendengaran. Ya, kemudian apa lagi? Kemampuan keseimbangan dalam berjalan. Ya, di sini juga ada alat pengkajian. Ya, ada instrumen pengkajian. Jadi bagaimana keseimbangan ketika lansia berjalan? Udah mulai menurun, instabilitas. Jadi risiko jatuh semakin meningkat. Kalau jatuh, muskuloskeletalnya sudah tidak bagus, sudah mulai penurunan. Siapa tahu ada osteoporosis, rheumatoid arthritis,
pengaturan, mudah jatuh, mudah patah. Proses penyembuhannya lebih lama. Ya, ini akan semakin meningkatkan tingkat ketergantungan lansia pada keluarga. Akan membebankan tambah beban buat keluarga. Ya, ini makanya kita harus menciptakan lingkungan yang bagus buat lansia, agar lansia tidak mudah jatuh. Bagaimana kita memodifikasi lingkungan itu? Kemudian meningkatkan kualitas hidup lansia, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, memelihara relasi dengan keluarga dan masyarakat, serta menjaga hubungan sosial dan spiritual. Jadi kualitas hidup ini adalah ending dari semuanya. Semua proses yang dilewati, ya, ini mengarahnya bagaimana kualitas hidup lansia. Ya, jadi banyak pengaruhnya. Makanya ketika lansia tetap aktif berorganisasi atau aktif yang ngumpul-ngumpul dengan teman sebayanya, aktif berolahraga, ya, ketemu dengan orang, menjaga kesehatan fisiknya, ya, menjalin silaturahmi ya antara lansia. Biasanya kan ada acara pengajian, ya, bagi yang muslim atau arisan gitu. Nah ini juga mampu menjaga kualitas hidup di akhir kehidupan lansia itu sendiri. Ya, kemudian ada lansia nanti ketika Anda belajar teori Hafiz gitu ya, tahap perkembangan lansia itu kan yang terakhir itu ada lansia yang berhasil di masa hidupnya, ada yang gagal. Ya, kalau yang berhasil lansia, ketika Anda ketemu dengan lansia itu cerita, dia akan senang bercerita. Ya, alhamdulillah anak saya, cucu saya kerja di sini, kuliah di sini gitu. Tapi kalau lansia yang gagal, dia akan mengeluh. Aduh, anak saya ini bagaimana? Ya, dia akan mengeluh. Berarti masa tuanya tidak berhasil, kualitas hidupnya tidak bagus. Anda pilih yang mana? Lansia yang berhasil, yang berkualitas. Siapkan dari sekarang. Baik, kita lanjutkan. Perubahan biopsikososial spiritual, ya, pada lansia. Ini yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik ini yang sering diingkari oleh banyak manusia yang kurang bersyukur. Contoh, tidak mau keriput, pakai skincare, nggak mau keriput, pakai susu, gitu ya, nggak mau keriput, operasi kulit, dan seterusnya dan seterusnya. Perubahan fisik. Padahal fisik itu nggak hanya yang kelihatan, tapi yang tidak. Apakah kemampuan jantung akan sama seperti remaja, seperti dewasa? Tentu tidak. Sama dengan, mohon maaf, kendaraan bermotor misalkan, oli rajin diganti, servis juga rutin, tetap aja toh ada masanya. Ya, karena hidup itu ada masa akan berganti. Ya. Kemudian perubahan sosial dan spiritual. Nah, sosial spiritual ini biasanya lansia udah mulai kehilangan teman-teman seusianya kan. Dia semakin panjang usianya, temannya mungkin ada yang meninggal, berkurang, akhirnya sendiri, alone. Kita awalnya tidak ada menjadi ada. Habis itu kita berdua dengan pasangan, punya anak banyak. Habis itu anak baru pergi, tinggal berdua lagi. Itu pasangannya ini hilang, tinggal sendiri lagi. Apakah selamanya ini akan ada? Tidak, ini juga akan hilang. Kemudian kehilangan kemampuan kemandirian. Ini ya, kemampuan beraktivitas. Ya, ini berpengaruh dalam lansia dalam aktivitas sehari-hari. Jadi perlu bantu. Faktor yang mempengaruhi ada internal, eksternal, dan kesehatan yang lebih baik. Jadi kalau internal, ini ya, seperti usia yang kita bahas. Ya, genetik, keturunan, kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Survei membuktikannya banyak laki-laki dan perempuan. Yang sampai lansia, perempuan lebih sedikit. Ya. Kemudian faktor eksternalnya, ini yang bisa kita modifikasi. Kita ubah seperti pola makan, aktivitas fisik, jenis pekerjaan dan lainnya. Ya, tingkat stres juga ini bisa kita modifikasi. Oke, ini faktor-faktor yang berkontribusi pada proses penuaan. Ada proses degeneratif, ini proses pada tingkat sel tubuh dan fungsi organ menyebabkan perubahan pada lansia. Kemudian berkurangnya aktivitas fisik, ya, ini juga berkontribusi terhadap perubahan fungsional dan kognitif pada lansia. Kemudian kurangnya nutrisi. Kira-kira lansia kekurangan nutrisi karena apa?
sendiri. Kemudian kenapa? Waktu bayi kita punya gigi kan? Enggak. Makanannya lunak. Enggak bisa makan ada yang ngapain enggak? Kalau sudah lansia, enggak punya gigi, ada yang ngapain enggak? Ini tantangan besar buat kita. Yang ketika Anda punya lansia di rumah, ketika kita menjadi perawat lansia nantinya, kan gini ya kehidupannya dari bayi dulu kemudian sampai lansia, kalau nggak mandi itu harus suapin ya. Ini kemudian isolasi sosial yang tadi sempat saya singgung ya, kesendirian. Atau ingat, ada ingat lagunya yang masuk ke Putri Arya, apa judulnya? Kesepian apa kesepian? Loneliness ya. Oh ya, kesendirian ya. Kesepian ini lagu Putri Arya. Baik ya. Jadi kesepian. Banyak macam merasa ditinggal anaknya, ditinggal cucunya, dia hidup sendiri. Bahkan ada yang dititipkan di panti jompo ya. Ini adalah slide terakhir. Biasanya slide yang gitu. Ya, jadi kesimpulan dan penegasan di sini ada perawatan kesehatan. Ya, perawatan kesehatan sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik. Ya, pokoknya biopsikososial spiritual. Ya. Kemudian tugas perkembangan usia lanjut ini tentunya harus bisa dicapai dengan baik agar akhir kehidupannya juga happy ending. Ya, end of life-nya bagus. Jadi lansia adalah lansia yang produktif, lansia sehat, lansia yang berkarya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, yuk silakan. Siapa? Boleh ya, Pak, perkenalkan saya dari Suni. Di sini saya izin bertanya, kan tadi jika seseorang lansia tinggal sendiri, anaknya jauh, nah bagaimana kita sebagai perawat memotivasi mereka untuk menjalankan hidup yang lebih baik? Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Tepuk tangan dulu Pak. Pertanyaannya tadi, bagaimana memotivasi lansia menjalankan hidup yang lebih baik, yang berkualitas. Baik. Dikala usia sudah memasuki lanjut usia, sudah 60 tahun ke atas, perubahan yang diinginkan tidaklah mudah. Maka persiapannya sejak dini. Ya, tapi ketika sudah tua, bagaimana memotivasi lansia? Ingat, lansia sudah banyak makan asam garam. Jadi kita tidak bisa mengajar saja, tapi kita mengajar. Contoh, lansia agar mau mempertahankan kesehatannya, kita ajak contoh pagi, kita ajak bagian muslim ke masjid misalkan. Itu udah ada orang. Kemudian makanan. Kalau ingin makanan buat lansia sehat, maka buatlah makanan di rumah yang ada lansia itu juga sehat. Lansia hipertensi misalnya, jadi jangan masak ya asin. Caranya bagaimana? Garamnya jangan dimasukkan sama untuk semua takaran, tapi dibedakan. Bagaimana lansia hipertensi itu? Apalagi lansia, pengecapnya kan udah berkurang ya. Bagi kita mungkin 1 sendok teh udah asin, bagi lansia mungkin belum, dan pengecapnya menurun. Bagaimana caranya kita simpan garamnya? Ini salah satu modifikasi lingkungan. Ya, jadi kita berikan garam hijaunya secukupnya, sesuai takanannya. Ya, agar pola hidupnya dari olahraga, makannya juga sehat. Kemudian apa lagi? Agar termotivasi. Ya, biasanya ketika kita punya keinginan gini, ya Allah berikanlah saya umur panjang sampai saya melihat anak-anak saya besar. Udah anak yang besar, ya Allah berikanlah saya kesempatan melihat anak-anak saya punya cucu. Ya, begitu sudah punya cucu, ya Tuhan berilah saya umur panjang yang sehat agar saya bisa melihat cucu-cucu saya besar. Jadi permintaan Tuhan itu benar. Itu kan sebagai salah satu motivasi. Oke?
Sekarang satu pertanyaan lagi nih. Yuk, silakan. Nih, udah senyum dari mana? Ya, dari senyum. Oke, silakan. Siapa namanya nih? Lupa kan? Baik, Pak, selain bapaknya dengan pertanyaan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa usia itu di Indonesia ini berkisar dari 65 sampai 70 tahun. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z untuk meningkatkan harapan hidup kita di hari tua nanti? Sekian, terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan dong. Bagaimana cara kita agar usia harapan hidup Gen Z? Ada Gen Z ya? Gen Z ini lebih dari sekarang. Harga usia harapan hidup saat ini itu sekitar 72 tahun. Nah, bagaimana usia harapan hidup Anda itu besok 80 tahun? Mulailah dari sekarang, dari diri kita masing-masing. Contoh anak Gen Z kadang suka yang sudah jadi cepat saji gitu ya. Nah, itu kan agak berisiko. Tinggal pencet HP, makanan sudah jadi datang. Ini mengurangi aktivitas fisik kan? Ada generasi mager gitu ya. Jadi rumah aja, di kosan aja, pakai HP, tinggal pencet, ada yang datang makanan. Mau minuman, apa saja ada di HP, tinggal pencet. Padahal kita nggak tahu. Dan olahraga. Jadi ini adalah kurang sehat. Maka ya dikurangi ya, sekiranya kurang sehat, kita aktifkan lagi ya aktivitas fisik kita. Ya mau cari makan jalan aja lah 200 meter, 500 meter gitu ya. Sambil bakar kalori. Ya habis dibakar kita istirahat. Oke, baik, cukup. Oke, baik. Sebagai evaluasi saya akan bertanya satu pertanyaan saja. Ya, yang siapa cepat dia dapat. Yang ingin saya tanyakan, lansia ini bagaimana sih batasan usia lansia? Coba jelaskan yang menurut Kemenkes, silakan. Yang ingin menjawab. Ya, sebelah sini sepi nih, dari sini ada, sini belum. Yuk, coba siapa ada? Oke, silakan. Jawabannya? Oke, yuk silakan. Tepuk tangan dulu dong. Baik, saya Eka, saya coba ingin jawab ya Pak. Jadi menurut DPS RI itu untuk karakteristik atau klasifikasi usia lansia itu ada 3. Yang pertama itu ada usia lanjut presentis atau bisa disebut juga pralansia. Itu usianya 45 sampai 59 tahun. Kemudian yang kedua itu ada usia lanjut, itu usianya di atas 60 tahun. Kemudian ada usia lanjut beresiko. Nah ini juga di atas 60 tahun atau di atas 70 tahun, namun yang memiliki masalah kesehatan. Begitu menurut Kemenkes RI. Terima kasih Pak. Yang lain sepakat? Oke, baik. Berhubung waktu kita sudah habis mendekati akhir, sepertinya kita akhiri dulu pertemuan kita di materi konsep menua dan teori menua di mata kuliah Paralel Genetik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, buat persiapan diri kita juga. Ya, mudah-mudahan kita bisa menua. Ya, menua yang saya katakan. Ya, jangan ditambahin bersama ya. Oke, lagi pertanyaan? Cukup? Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.